Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Priya Ade Prawono. Kita akan membahas pelajaran tentang komputer jaringan dasar. Materinya adalah instalasi sistem operasi. Ini belum menginstal ya, hanya penjelasan singkat. Yang pertama, deskripsi pembelajaran. Ini kita akan mempelajari tentang konsep sistem operasi, master boot record, partisi hard disk, kernel, dan sistem, file system, dan bootable. Nah, materi ini berhubungan dengan materi yang kemarin kita telah melakukan namanya setting BIOS. Nah, ini nanti akan merujuk pada setelah melakukan setting BIOS, nanti akan ada langkah-langkah selanjutnya seperti untuk instalasi dan sebagainya. Nah, manfaat untuk peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan sistem dasar, sistem operasi dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kebutuhan hardware sistem operasi, jadi tidak bingung nanti seperti apa cara kebutuhannya. Terus yang ketiga, peserta didik dapat mengevaluasi penggunaan partisi dan penggunaan file sistem pada sistem operasi. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar. Ini kompetensi pengetahuan menerapkan instalasi sistem operasi, antara lain mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi, menganalisis jenis-jenis sistem operasi, menganalisis master boot record, menganalisis partisi hard disk komputer, menganalisis file system, menganalisis kernel pada sistem operasi, dan menganalisis bootloader untuk instalasi sistem operasi. Yang terakhir adalah menganalisis langkah-langkah instalasi sistem operasi Windows. Pada materi kompetensi dasar keterampilan, kalian akan melakukan instalasi sistem operasi, proprietor, dan open source berbasis GUI. Maksudnya ini nanti menginstal, tapi karena kita dalam masa pandemi, kemungkinan ini nanti ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan, atau kalian belajar sendiri dengan video tutorial yang saya nanti berikan. Terus menganalisis langkah-langkah sistem operasi, terus menganalisis bootloader untuk instalasi sistem operasi. Ini yang akan kita bahas hari ini. Tujuan pembelajaran: setelah melihat video modul pembelajaran di Google Classroom, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi dengan tepat. Setelah melihat dan membaca modul PowerPoint pembelajaran pada aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis sistem operasi dengan tepat. Yang ketiga, setelah melihat dan membaca modul dan PPT pembelajaran pada aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menganalisis bootable untuk instalasi sistem operasi dengan baik. Yang keempat, setelah melihat tayangan video dan modul, peserta didik mampu menganalisis instalasi sistem operasi dengan tepat. Jadi intinya nanti akan ada model seperti itu. Kalian harus mempelajarinya dengan baik. Kalau bingung nanti bisa tanyakan dengan saya. Terus selanjutnya video belajar bagi guru tidak bisa saya jelaskan karena untuk saya sendiri. Yang kedua, untuk peserta didik, intinya kalian membaca dan memahami materi pada setiap kegiatan. Terus jika bingung, tanyakan kepada saya. Jika bingung lagi, silakan cari di internet dan tanyakan kepada saya. Itu berhubungan apa tidak. Yang pertama, kita akan mempelajari konsep sistem operasi. Pengertian. Nah, ini sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software. Intinya bertanggung jawab mengatur, mengontrol, dan sebagainya. Kerja hardware dan penghubung antara manusia dengan komputer lah, intinya seperti itu. Jadi ini adalah interface-nya. Terus yang kedua, fungsinya menjalankan operasi dasar, mengatur kerja hardware, software, wadah program, menyajikan tampilan, mengkoordinasi, mengoptimalkan mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Ini adalah fungsi konsep dari fungsi sistem operasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem operasi. Ada namanya standalone. Standalone itu sendiri-sendiri. Terus live CD. Jadi kalau tanpa perangkat seperti flash disk atau CD-ROM, dia bisa dijalankan tanpa diinstal secara langsung lah intinya. Terus embedded, ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini biasanya software di dalam software, kayak emulator gitu. Dan sistem operasi jaringan. Nah, ini yang kemarin kita gunakan sebagai ujian online. Kalian adalah pakainya ini, pakai Debian. Terus selanjutnya adalah macam-macam jenis-jenis sistem operasi. Yang paling umum adalah Unix,
terus Linux, Windows, dan Mac OS. Mungkin kalian udah familiar dengan model-model ini, paling ya Windows paling sering, dan padahal Unix kalian sering pakai itu di HP Android. Master boot record ini adalah sebuah boot sektor. Jadi boot sektor ini mengandung setelah kita misalkan nyalakan ada masuk post, nanti masuk ke master boot record. Nah ini nanti akan memilih mana sistem operasi yang akan dijalankan. Jadi biasanya kalau kita menginstal 2 OS dalam satu PC, nanti dia bekerja, satu pun dia juga bekerja. Jadi intinya kalau ada error, ini yang bertanggung jawab banget. Terus fungsi mencari partisi yang aktif, nah itu nanti cek hari itu untuk instalasi, nanti dia yang mencarikan semuanya. Terus selanjutnya adalah skemanya, terdiri dari partisi primer, extended, dan logical. Partisi, nah ini adalah pembagian suatu objek ke dalam bagian dengan tujuan tertentu. Intinya partisi yang dimaksud di sini kita membagi hard disk menjadi 2 atau 3 atau 4 atau 5, tapi biasanya standarnya adalah 2, C dan D. Jadi kalau C-nya rusak, data yang di D tidak hilang. Teorinya seperti itu, prakteknya kadang-kadang enggak. Terus fungsi memudahkan pengguna, pengelolaan hard disk lebih optimal, dan komputer bekerja lebih cepat, data lebih aman, karena kalau misalkan C-nya rusak, D masih bisa membackup gitu. Terus skema terdiri dari primary partition, extended, dan logical, hampir sama dengan MBR, cuma kalau yang ini lebih ke penyimpanannya. Terus file system. File system ini pengertiannya adalah berkas atau metode penyimpanan file pada komputer. Sebenarnya kalian sering memakai, karena kalau tidak ada file system, kita tidak bisa menyimpan apapun di komputer. Hard disk itu tidak bekerja tanpa file system. Ini seperti itu. Fungsinya memberi nama pada berkas dan meletakkannya pada file penyimpanan, konversi, penamaan berkas, dan meletakkan berkas pada struktur direktori. Ini tujuannya file system, jadi memilih jenisnya seperti apa yang dipakai. Macam-macamnya untuk Windows rata-rata adalah FAT dan NTFS, tepatnya adalah exFAT atau FAT32. Kalau NTFS memang ada beberapa macam, tapi tidak diklasifikasikan lebih detail biasanya. Terus Linux itu ada 3 biasanya dipakai, ext2, ext3, dan ext4. Nanti bisa dibaca di materi, di modul. Ada kelebihannya, kalau kurang bisa kalian browsing di internet. Selanjutnya adalah kernel. Ini adalah inti sebenarnya dari sistem operasi, karena penghubung software dan hardware. Kalau kernelnya rusak, bubar semuanya. Kita harus install ulang lagi. Ini biasanya diserang oleh virus, ada di bagian ini. Virus yang greget tapi. Terus fungsinya melayani perangkat lunak, aplikasi untuk mengakses perangkat. Terus selanjutnya adalah pengaturan kapan dan berapa lama sebuah program aplikasi dapat menggunakan satu bagian perangkat keras. Terus selanjutnya adalah membantu dan mendukung perangkat lunak aplikasi untuk mengeksekusi dengan fitur abstrak. Terus selanjutnya adalah kategorinya, ada kernel monolitik, microkernel, hybrid, dan exokernel. Ada di modul, kalau masih bingung nanti tanyakan. Terima kasih. Jadi habis ini nanti kalian akan membuat bootable pada untuk instalasi Windows. Nah, nanti kalian diskusikan dengan teman. Setelah itu mengerjakan soal di Google Form dan mengupload hasil diskusinya di sini. Nanti kita diskusikan presentasi di Google Meet. Jadi jangan takut. Ini masih simple membuat seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa lewat chat atau WA atau lewat Google Meet. Terima kasih. Dan ingat, selalu jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.